Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Syahruddin Ibn Arabi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview syarah hadits qudsi yang di dalamnya diambil dari 7 buah kitab hadis ya, yaitu Al-Muwatta Imam Malik, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Oke, ini dari segi sampulnya tentunya sudah head cover ya. Kita langsung buka. Nah, seperti biasa disambut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah terbitan Pustaka Sam. Sini bisa dilihat ada logonya ya, logo Pustaka Sam. Dan nah, ini dia desain sampulnya oleh Yazid At-Tamimi. Ini cetakan ke-7 ya, 2014. Selanjutnya kata pengantar penerjemah, muqaddimah, sistematika, metode pengumpulan hadis, metode pemberian syarah hadis, metode penulisan petunjuk untuk identitas hadis, definisi hadis qudsi, perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi, beberapa segi perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi, penjelasan yang dinukil dari kitab Qawaidut Tahdits karya Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, penjelasan tentang hadis qudsi, biografi singkat penyusun kitab hadis yang menjadi sumber rujukan kitab kumpulan hadis qudsi. Yang pertama, biografi Imam Malik rahimahullah, biografi Imam Bukhari, biografi Imam Muslim, biografi Imam Abu Daud, biografi Imam Tirmizi, biografi Imam Nasa'i, biografi Imam Ibnu Majah. Selanjutnya bab pertama, bab keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang keutamaan zikir. Hadis yang menerangkan apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah maka Allah berfirman, dan seterusnya ya. Hadis tentang keutamaan orang yang memuji Allah. Hadis menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis tentang orang yang meninggal dunia dalam keadaan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hadis yang menyebutkan bahwa firman Allah, sesungguhnya aku telah mengampuni kesalahan hambaku yang berada di antara dua. Selanjutnya hadis tentang keutamaan zikir kepada Allah dan merasa takut kepadanya. Kemudian hadis tentang hati yang dikonsentrasikan untuk beribadah dan bertawakal kepada Allah. Hadis tentang firman Allah Ta'ala. Hadis tentang menyebutkan firman Allah Ta'ala, aku mencintai semua hamba-hambaku sebagai muslim. Kemudian meluruskan akidah. Hadis tentang anak yatim piatu yang mencela zaman. Hadis yang menjelaskan aku, maksudnya Allah, didustakan oleh anak Adam. Kemudian hadis tentang firman Allah, di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir kepadaku. Hadis tentang firman Allah, siapa yang lebih zalim dari orang yang sengaja membuat ciptaan seperti ciptaanku. Kemudian hadis Bukhari dari kitab Babul Libas tentang gambar, bab azan, bab menghapus gambar,
Bab tentang benda bergambar yang diinjak. Bab orang yang tidak suka duduk di atas benda yang bergambar. Bab tentang makruhnya salat di hadapan gambar. Bab tentang malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar di dalamnya. Yang dimaksud adalah patung ya. Bab tentang orang yang tidak memasuki rumah yang terdapat gambar atau patung. Bab tentang orang yang melukis gambar akan disuruh untuk meniupkan ruh, dan selanjutnya. Kemudian bab kedermawanan Allah dalam hal melipat gandakan balasan amal saleh. Bab berbaik sangka kepada Allah, sesuatu yang disediakan Allah untuk hamba-hambanya yang saleh. Kemudian kita buka selanjutnya. Ini dia bab seruan Allah kepada hambanya agar mereka berdoa dan berharap. Bab kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya. Bab orang yang memusuhi kekasih Allah dan amalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepadanya. Bab takut kepada Allah menyebabkan terampuni dosanya. Bab seputar penciptaan Adam. Bab penciptaan anak keturunan Adam dan di dalam perut ibunya. Bab seruan Allah Rabbul Izzah kepada Rahim. Bab tentang pembahasan salat. Hadis tentang diwajibkannya salat ibadah saat salat dan perjalanan Isra Mi'raj. Hadis tentang kewajiban ibadah salat. Kita lanjutkan. Sekarang bab keutamaan berimpak. Bab seputar puasa dan keutamaannya. Bab doa Nabi untuk umatnya pada hari Arafah dan khutbah pada hari raya kurban. Kemudian jihad di jalan Allah dan keutamaan para syuhada. Kemudian pelipat gandaan pahala untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sifat Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat. Balasan sabar terhadap hilangnya penglihatan mata. Jadi ini orang yang buta ya, dapat pahala kalau bersabar. Kecaman terhadap kisas yang berlebihan. Kasih sayang dan doa Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rahmat Allah mengalahkan murkanya dan diterimanya taubat para pelaku dosa. Bab nazar itu perbuatan yang orang bakhil dan tidak bisa menolak qada atau ketentuan Allah. Kemudian anjuran melakukan hal yang utama dan melarang hal yang hina, dan seterusnya. Bab permintaan Nabi Musa untuk berkumpul dengan Nabi Khidir alaihissalam. Bab balasan bunuh diri adalah neraka. Seorang butuh karunia Allah. Kabilah Aslam diselamatkan Allah. Keutamaan bacaan Al-Quran, surah Al-Kausar dan lain sebagainya ya. Kemudian ikhlas beramal, celaan terhadap riya dan mencegah orang mungkar. Kemudian pembahasan kedua. Kemudian malaikat maut dikirim kepada Musa. Kedahsyatan padang mahsyar. Hadis-hadis tentang syafaat.
keberadaan hamba di hadapan Tuhannya pada hari kiamat, dan pertanyaan umat untuk para nabi perihal tugas risalah mereka. Kemudian surga diharamkan untuk orang kafir dan kerabat sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Selanjutnya, argumentasi surga dan neraka serta pengaduan neraka. Kemudian telaga Rasulullah atau haud ya dalam bahasa Arabnya. Maut akan disembeli pada hari kiamat. Kemudian hal-hal yang mengelilingi surga dan neraka. Orang mukmin melihat Tuhannya dan dialog Allah dengan penghuni surga. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Mungkin kita lihat dulu contoh hadisnya ya. Bab hadis halaman 24 ya. Kita lihat dulu contohnya. Nah, ini contoh hadisnya. Tidak saya bacakan ya, cukup saya. Mungkin itu saja. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jumlah halamannya itu 868. Ini untuk penerbit Pustaka Azam. Dan kertasnya pun kertas HPS putih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.